Selamat sahabat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, terpujilah namanya oleh karena kasih karunia-Nya kita masih ada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Betapa besar kasih-Mu mempertemukan kami kembali untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Sirami kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik hari ini, bila mana ditaburi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Di dalam anugerah-Nya, oleh akal budinya yang tidak terhingga, yang memprakarsai keselamatan bagi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa. Tanpa pengorbanan Kristus, tidak akan mungkin ada kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa korban. Dan korban yang terbaik yang sorga sediakan adalah melalui Yesus. Dan setelah kita ini ditebus, kita diangkat. Di dalam Matius 16 ayat 18, firman Tuhan katakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudaraku, semua orang yang sudah dipanggil, diangkat oleh Allah menjadi anak-anak-Nya. Mereka adalah jemaat Allah yang hidup. Pertanyaan sekarang adalah, mereka ini apakah hanya sekedar gereja atau jemaat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, definisi jemaat dari bahasa aslinya disebut eklesia, dari kata ek dan kaleo yang artinya dipanggil keluar. Ini apa yang disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang kemuliaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini dahulu adalah gelap, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, Dia datang ke dunia ini melalui putranya yang tunggal. Kita diangkat dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Dan semua yang sudah dipanggil ini, mereka dikumpulkan. Disebut dalam bahasa Ibrani, lahak, yang artinya berhimpun, perkumpulan, satu jemaat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa ini penting? Dalam perjanjian baru ditegaskan, orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat, itu adalah sebuah jemaat. Atau orang-orang percaya yang tinggal di tempat tertentu. Atau sekelompok orang-orang percaya di rumah seseorang yang sedang berkumpul atas nama Allah. Mereka itu adalah jemaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh orang Kristen di dunia ini disebut juga adalah jemaat. Semua makhluk yang percaya, yang setia di dunia dan sorga, dalam Efesus 1 ayat 20-22, mereka disebut adalah jemaat. Saudaraku, gereja atau jemaat adalah umat percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jadi kalau ada orang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamatnya, mereka adalah
anggota dari gereja atau tubuh Kristus. Mereka adalah keluarga Allah yang diangkat menjadi anak-anaknya dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Atau Galatia 3 ayat 26. Kenapa saudaraku yang kasih? Mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Siapakah kita ini setelah menerima kebenaran firman Tuhan, setelah kita ini mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Di dalam 1 Korintus pasal 12. Inilah firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, tidak ada pemisahan antara suku atau ras atau bahasa. Mereka semua adalah satu dalam Tuhan, dan mereka adalah satu tubuh, kata Tuhan. Kita ini adalah satu Ka'bah. 1 Korintus 3, apa dikatakan dalam ayat yang ke-9 sampai 16. Firman Tuhan katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dilanjutkan begini. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah merupakan bagian dari tubuh Kristus dan Ka'bah, pengantin perempuan di mana Kristus telah mati untuknya. Bila kita baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7, apa disebutkan di sana? Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita ini dilambangkan sebagai pengantin wanita yang sedang menunggu pengantin pria, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat ini atau gereja ini dilambangkan bukan hanya sebagai pengantin, tetapi juga sebagai seorang perempuan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, gambaran-gambaran tentang gereja, tentang jemaat, ya, yang disampaikan di sini. Ya. Perempuan itu lari dari padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 tahun. 1260 hari lamanya. Ini adalah merupakan pernyataan di mana jemaat Tuhan dianiaya dalam zaman kegelapan 1260 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja atau pengantin wanita atau seorang perempuan yang digambarkan dalam Alkitab adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Dan gereja itu atau jemaat itu ada dua jenis. Yang pertama yang tampak atau kelihatan. Kisah 24 ayat 14. Apa itu saudara-saudara? Supaya kita bisa
memahami bersama-sama. Kisah pasal 24 ayat 14, inilah yang disebut dengan jemaat yang kelihatan atau organisasi. Firman Tuhan katakan begini, ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jadi ada satu sekte, ada satu organisasi. Inilah yang tampak disebut sebagai satu jemaat. Tetapi ada juga yang tidak tampak. Jemaat secara apa? Secara rohani. Kita baca dalam kitab Roma pasal yang kedua. Apa firman Tuhan katakan ayat yang ke-14? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar kita melihat sebenarnya siapa kita ini di mata Tuhan. Dikatakan begini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri mereka sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ada orang di dunia ini yang tidak pernah memiliki organisasi, tetapi mereka hidup di dunia ini, mereka mengakui di dalam hati nurani mereka tentang firman itu. Dan itu akan menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Saya punya pengalaman dengan ini, saudara. Saya pernah mengajar seorang nubuatan, pelajaran Alkitab kepada mahasiswa-mahasiswa dan kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah di SMP dan SMA. Saya datang ke tempat mereka, ke kos-kos mereka. Dan di satu kos, saya bertemu bukan hanya dengan anak yang sedang belajar, yang mau belajar, tetapi ada orang tuanya kebetulan datang dari kampung. Pada waktu kami berbicara tentang Sabat, hari ke-7, lalu orang tuanya katakan kepada saya, Pak Pendeta, kalau begitu di kampung kami ada Advent. Saya bilang, saya tidak pernah dengar. Oh iya, dia tidak, dulunya dia adalah seorang guru Injil dari salah satu organisasi gereja, tetapi belakangan ini sudah tidak pernah lagi melakukan tugas itu. Bahkan dia berhenti pada hari Sabat. Dia sudah meninggalkan makanan-makanan yang dilarang di Alkitab. Dia sudah tidak merokok lagi. Dia tadinya seorang perokok. Saya jadi bertanya-tanya karena saya gembala jemaat di pulau ini. Dan saya tidak pernah dengar itu. Akhirnya saya katakan kepada orang tua ini, kalau begitu izinkan saya berikan waktu supaya saya bisa bertemu dengan orang tersebut. Dan puji Tuhan, saudara, beberapa waktu kemudian saya pergi ke tempat itu. Luar biasa Tuhan. Ayat Alkitab inilah tadi yang awalnya adalah jemaat yang tidak tampak. Karena mereka belum mempunyai organisasi. Tapi mereka percaya apa yang tertulis di Alkitab ini. Dan melakukan sesuai hati nuraninya. Dan itu kata Tuhan tadi, ayat yang ke-14. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Dan saudara tahu, pendek cerita, saya mengadakan pendalaman Alkitab di tempat itu, lalu saya tanya bagaimana dia bisa menyucikan hari Sabat, lalu kenapa dia meninggalkan makanan-makanan haram, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia katakan, saya dituntun oleh Tuhan melalui hati saya. Beberapa waktu kemudian, saya minta izin kepada pemerintah setempat untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Dan tidak gampang. Saya ingat waktu itu, saya diadukan kepada 16 instansi pemerintah
sampai ke gubernur. Tapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Saya hadapi, saya datang ke pemerintah, saya kasih tahu bagaimana proses perjumpaan kami. Dan akhirnya saya melaksanakan ibadah kebaktian kebangunan rohani di tempat tersebut. Dan puji Tuhan, keluarga ini saya baptis mereka. Terakhir itu menjadi cabang sekolah Sabat, tapi sangat disayangkan. Setelah saya tinggalkan sekian belas tahun, cabang ini tidak berkembang, namun Tuhan izinkan mereka beristirahat sebelum berkembang di daerah itu pekerjaan Tuhan. Yang pasti saya yakin mereka karena meninggal di dalam Tuhan, Tuhan akan bangkitkan mereka pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak mungkin sepanjang sejarah dunia ini orang-orang yang tidak pernah dijumpai oleh para pengabar Injil, oleh umat-umat Tuhan, tapi mereka memiliki hukum itu di dalam hati mereka. Hukum itu yang bergumul, hukum itu yang berbicara, sehingga mereka pun walaupun tidak pernah mendengar bahwa membunuh, bahwa berzina, berdosa, menyembah patung itu dilarang, tapi mereka lakukan itu dengan hati nurani mereka tanpa pengetahuan Alkitabiah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda gereja yang benar di hadapan Tuhan. Pertama, kalau kita baca Alkitab, ini adalah diperangi oleh setan. Jadi harus ingat, memang gereja itu sudah terus menjadi sasaran setan. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 apa dikatakan di sini? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memahami sehingga kita tidak perlu ragu di mana berada saat ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, gereja itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi salah satu ciri-ciri bahwa mereka ini adalah umat Tuhan. Jangan lupa, mereka itu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan kita mau tahu apa itu kesaksian Yesus? Inilah merupakan ciri khas gereja, jemaat di akhir zaman. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Pada waktu datang penglihatan kepada Yohanes, lalu apa dia katakan? Tuliskan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perhatikan saudara, ini adalah perkataan dari Allah. Ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Apa tadi kesaksian Yesus itu? Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh nubuat, roh yang menubuatkan hal-hal yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Itu adalah merupakan salah satu ciri bila mana kita memilikinya sebagai gereja Allah yang benar. Wahyu 14 ayat 12 semakin ditegaskan bahwa gereja yang benar itu memelihara hukum Allah. Sangat disayangkan saudara, bagaimana setan begitu luar biasa bisa merasuk, bisa memudarkan pemikiran manusia di dunia ini, sekalipun mempunyai pendidikan yang tinggi. Memiliki Alkitab di tangannya, bahkan membaca Alkitab ini berulang-ulang. Tetapi
tidak menuruti perintah Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, bukankah ini hal yang luar biasa? 10 perintah Tuhan di dalam 2 loh batu. Betapa penting itu 10 perintah, karena itu adalah merupakan dasar pemerintahan Allah. Itu adalah kasih. 2 loh batu itu, 2 hukum yang besar. Yang pertama dan terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, ya, dan segenap jiwa. Itulah hukum pertama sampai 4. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung, jangan membuat patung dan menyembah sujud kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan sembarang, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu kata Tuhan, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Itulah Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak melakukan hal ini, berarti kita sebenarnya bukanlah jemaat Allah yang benar. Ini enggak main-main, saudara. Pada waktu Musa turun dari Bukit Sinai pertama kali, setelah dia lihat bangsa itu menyembah berhala, di mana mereka membangun patung emas, anak lembu emas, dari semua perhiasan mereka. Musa secara manusia dia marah, dia kecewa. Dia tahu bahwa Allah akan murka dengan peristiwa ini. Tanpa sadar, saya yakin, dikarenakan kekecewaannya, dia lempar itu 2 loh batu, hancur. Bila mana kita baca kembali Keluaran pasal 34, Allah katakan, Musa, hai Musa, ambil kembali, pahat kembali batu sama seperti yang semula. Naik ke Bukit Sinai kembali 40 hari 40 malam. Dan engkau tidak makan, tidak minum. Karena aku akan menuliskan kembali. Ya, saudara-saudaraku, jari Allah menulis 2 loh batu di atas 2 loh batu. Gereja yang benar memiliki kesaksian Yesus dan menuruti perintah-perintah Allah. Apalagi saudaraku, gereja yang benar, jemaat yang benar harus memberitakan pekabaran Allah yang terakhir. Apa itu? Wahyu 14 ayat 6 sampai 11. 3 pekabaran malaikat. Karena hari penghakiman sudah tiba. Keluarlah kamu dari Babel. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau itu tidak bergema di pikiran kita, berarti kita bukanlah gereja, anggota gereja Allah yang benar. Kesimpulan pada hari Sabat ini, mari kita pilih hari ini. Di pihak mana kita berada? Apakah kita ini orang yang mau mendapatkan hidup yang kekal? Merdeka dalam menuruti perintah-perintah Tuhan? Tidak ditekan, tidak terbabit, tidak terperangkap di dalam ajaran-ajaran yang salah. Kita memiliki firman Tuhan yang menjadi kekayaan kita yang sejati, dan apa wujudnya adalah keselamatan, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya di sorga. Atau pilih yang satu ini, kita akan mati durhaka oleh karena kita menuruti tradisi, hidup dalam kemiskinan dunia ini, dan akhirnya binasa bersama dengan dunia yang fana. Ini adalah pilihan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya pada hari Sabat ini, saya rindu saudaraku yang kasih, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hati, dengan merendahkan hati. Firman Tuhan tadi kepada kita, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kesayangan Allah.
Kita dipanggil, saudaraku, keluar dari kegelapan untuk memberitakan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Ayat inti kita, Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, siapakah batu karang itu? Adalah Yesus sendiri akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita menjadi anggota gereja Allah, anggota dari tubuh Kristus, jemaat yang benar, apa tadi ciri-cirinya? Mereka adalah yang takut akan Tuhan. Mereka menurut perintah Allah. Mereka memiliki iman kepada Yesus. Mereka memiliki kesaksian, yaitu roh nubuat, kesaksian Yesus. Dan menjadi juru kabar di zaman akhir ini melalui pekabaran Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12, yaitu pekabaran 3 malaikat. Kalau itu ada pada kita, saudara, berbahagialah. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, imanilah, dan jangan ragu, karena kita sedang menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari Sabat yang kudus ini, karena Tuhan telah memanggil kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus, dan menjadi jemaat dari Allah sendiri. Bapa, biarlah firman-Mu ini kami imani, agar kami tidak pernah ragu, karena gereja Tuhan ini adalah biji mata-Mu. Urapi kami ya Bapa, berkati kami semua, berkati rumah tangga kami, anak-anak kami, berkati perjalanan iman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu melalui doa ini memohon kedangkan tangan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.